dengan aturan Cramer ya, penyelesaian SPL dengan aturan Cramer. Jadi teorinya seperti ini. Jadi kalau ada persamaan linear ya SPL yang kita bisa nyatakan dalam bentuk matriks seperti ini. Ya, kemudian determinan matriks koefisien tidak sama dengan 0. Ya, maka ini mempunyai solusi yang unik. Nah, solusi tadi tentu saja akan merupakan nilai-nilai variabel X ini. Ya, kalau misalkan ada 3 ya berarti dari X1 sampai X3. Kalau misalkan sampai N ya berarti dari X1, X2, X3 sampai Xn. Ya, itulah solusinya. Ya. Oke, caranya bagaimana? Mencarinya dengan rumus ini. Jadi mencari variabel yang X1 ya, itu kita cari dengan determinan A1 dibagi determinan A, X2 itu determinan A2 dibagi A, dan seterusnya ya. Kalau sampai Xn ya berarti Xn sama dengan determinan An dibagi dengan determinan A. Nah, AI, A1, A2, A3 sampai AN tadi apa? Ya, jadi matrik tadi adalah atau matrik AJ adalah matrik yang diperoleh dengan menghentikan entry kolom ke C dari matriks A dengan entry matriks B. Ya, B yang di sebelah kanan ini. Nah, mari kita lihat langsung di contohnya. Ya, contohnya seperti ini, saya mempunyai SPL seperti ini. Kemudian diminta untuk menentukan berapakah X1, X2, X3 dengan menggunakan aturan Cramer. Kita ubah dulu dalam bentuk matriks, ya. Kemudian kita cari determinannya. Nah, bedanya dengan eliminasi Gauss, ya. Kalau di dalam metode Cramer ini, ya, aturan Cramer ini, misalkan yang diminta itu X1 saja. X1-nya berapa? Misalkan ditanya seperti itu, maka tidak perlu menghitung X2 dan X3. Ya. Atau ditanya X2 saja, nah tidak perlu saya menghitung X3 terlebih dahulu. Ya. Nah, itu yang tidak akan bisa dilakukan kalau kita menggunakan eliminasi Gauss, ya. Karena kalau eliminasi Gauss itu mencari nilai variabelnya pakai substitusi balik, ya. Jadi harus dari paling bawah dulu, Xn dulu, kemudian Xn-1, Xn-2 sampai X1, ya. Oke, mari kita gunakan rumusnya. Jadi kita mencari determinan A. Kemudian ini ya, determinan A1. A1 adalah matriks A yang kolom pertamanya diganti dengan vektor kolom B tadi. Ya, jadi yang ini saya ganti dengan vektor kolom B. Kemudian ini dicari determinannya. Nah, inilah determinan A1. Kemudian determinan A2 itu matriks A yang kolom keduanya yang diganti. Kolom 1 dan 3-nya tetap. Nah, ini kita cari determinannya. Kemudian untuk determinan A3 ya yang diganti adalah kolom ketiga. Ya, kalau sampai N ya berarti yang diganti kolom ke N, ya. Nah, kalau kita sudah tahu nilai determinan tadi, mencari solusinya itu lebih mudah. Ya, karena apa? Karena mencari X1 kita tinggal membagi determinan A1 dengan determinan A, mencari X2 kita tinggal mencari determinan A2 dengan A, dan seterusnya. Nah, bisa dipahami di sini, kita tidak perlu mencari X2 dan X3 ya untuk mencari X1. Kita bisa langsung saja mencari X1 dengan pembagian determinan A1 dibagi dengan determinan A2. Medisnya ada yang bertanya?